Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat semua bukan? Alhamdulillah. Baik, di dalam video kali ini saya Firnanda Nuri Hanafi, pemilik UPR Nina Lestari, akan membagi 4 rahasia untuk menunjang keberhasilan kita pada saat pemijahan ikan nila. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya dapat berkembang dan dapat mengupload video-video tentang edukasi khususnya di dunia perikanan. Nah, keberhasilan ikan nila itu ada 4 rahasia, di mana 4 rahasia itu bisa menunjang keberhasilan pada saat kita memijahkan ikan nila. Tentunya itu harus dilakukan supaya pemijahan ikan nila yang kita lakukan itu benar-benar bisa berhasil dan bisa maksimal hasilnya, seperti itu. Nah, rahasia yang pertama yaitu indukan. Indukan yang harus kita siapkan ataupun yang harus kita miliki kriteria itu yang pertama harus sehat. Kenapa demikian? Pada saat kita memijahkan ikan nila namun menggunakan induk yang masih sakit ataupun terkena penyakit, induk itu tidak mau memijah. Dia pasti akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, setelah itu baru memijah. Nah, itu kan akan menghambat pemijahan ikan nila yang kita lakukan, seperti itu. Maka dari itu, pilihlah induk yang benar-benar sehat. Nah, kemudian indukan harus standar umurnya. Jadi yang saya lakukan ini, saya menggunakan induk yang sudah berumur kurang lebih 6 bulan. Nah, di umur 6 bulan ini indukan ikan nila dia bereproduksi secara maksimal, seperti itu. Namun ada beberapa kasus di lapangan di mana ikan nila yang baru berumur 4 bulan dia sudah bisa memijah. Itu tadi kembali dari genetik ataupun kembali lagi dari si pemelihara ikan tersebut. Rata-rata ikan nila yang siap memijah itu di umur 6 bulan. Kemudian indukan harus benar-benar pasti antara jantan dan betina. Jangan sampai kita salah memilih indukan ataupun salah dalam membedakan jantan dan betina, karena itu akan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pemijahan ikan nila yang kita lakukan. Rahasia yang kedua itu terletak di kolam. Nah, kolam yang harus kita siapkan itu yang pertama, kedalamannya dia bisa minimal 50 cm, seperti itu. Jadi ketika kita isi air itu masih bisa terisi sampai 50 cm air. Nah, untuk ketinggian kolam sendiri ya, kalau misalkan airnya 50 cm diusahakan masih ada jarak 1 kilanan dari batasan yang ditentukan, seperti itu. Kalau misalkan airnya 50 berarti ketinggian kolamnya totalnya 70 cm, karena itu menjadi salah satu faktor keberhasilan kita dalam memijahkan ikan nila, terutama itu ya, ketinggian kolam. Nah, jadi seperti itu. Nah, di kolam juga diusahakan dia ruangan terbuka, di outdoor, karena suhu ini mempengaruhi. Kenapa demikian? Pada saat suhu tinggi otomatis metabolismenya semakin cepat. Nah, metabolismenya ini menjadi semakin cepat, ini nanti akan menunjang si tingkat kematangan gonad pada si ikan ataupun nafsu makan si ikan. Itu nanti menjadi salah satu keberhasilan kita pada saat pemijahan ikan nila. Untuk kolam saya, untuk pemijahan saya ini airnya saya bikin sirkulasi, jadi berputar terus. Kenapa demikian? Ini berfungsi untuk mencukupi ataupun penyuplai oksigennya benar-benar maksimal, seperti itu. Kalau misalkan nggak pakai ya nggak apa-apa, tapi kita bermain di pada tebar induk gitu. Kita bermain di pada tebar induk. Jangan sampai kita tidak punya alatnya, tidak bermain di sirkulasi, tapi kita memaksimalkan si pada tebar induk. Contoh misalkan kita pakai sirkulasi ini kita bisa 3, dan
misalkan kita tidak menggunakan sirkulasi, ya cukup di 1 ataupun di 2 per meter perseginya untuk pada tebar induknya. Itu aja sih. Rahasia yang ketiga adalah pemeliharaan pada saat kita memijahkan ikan nila. Jadi pada saat pemeliharaan yang pengaruhinya itu yang pertama, pemeliharaan itu harus tetap diberikan pakan minimal 1-3% dari bobot biomasa. Jadi ketika kita sudah menimbang induk semuanya kita timbang, itu kita kalikan bobotnya dengan 1 ataupun sampai 3%. Nah, nanti ketemu, ketika perhitungannya sudah ketemu, dibagi berapa kali kita memberikan pakan, seperti itu. Dan juga untuk pemberian pakan ini, saran saya tetap diberikan pakan tambahan seperti daun sente ataupun daun lompong pada saat siang hari. Kalau misalkan kita ngasih pakan itu 2 kali, pagi sama sore, itu siangnya dikasih daunan. Kenapa? Karena itu nanti dapat menunjang kebutuhan ikan nila. Jadi untuk mempercepat tingkat kematangan gunat itu tidak hanya dari pakan buatan, melainkan juga dari pakan alami seperti itu. Nah, untuk manfaat pakan tambahan ini juga, yang pertama dapat menekan biaya, kemudian yang kedua itu nanti pada saat daunnya ataupun batang si lompong ini di kolam itu kan dia akan membusuk. Nah, pembusukan itu akan terjadi pembusukan organik. Ketika pembusukan organik ini berlangsung, otomatis nanti akan tumbuh pakan alami. Nah, pakan alami ini nanti digunakan untuk pakan si larva yang sudah dikeluarkan oleh induk ikan nila tersebut. Jadi SR larva ikan nila yang kita miliki itu bisa maksimal seperti itu. Nah, rahasia yang keempat atau yang terakhir ini adalah pada saat proses pemijahan. Nah, pemijahan yang kita lakukan ini berlangsung selama 3 minggu ataupun 21 hari. Nah, pada saat berlangsungnya pemijahan ini, yang jelas pemijahan ini harus dilakukan menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan yang saya sarankan itu perbandingan 1:3. Kenapa demikian? Banyak penelitian sudah meneliti, jadi satu jantan ini bisa maksimal membuahi 3 betina. Jadi seperti itu. Jadi per minggunya si pejantan ini bisa membuahi 1 betina. Maka dari itu saya menggunakan 1:3. Kalau misalkan kalian mau menggunakan 1:2 pun nggak apa-apa, 1:1 nggak apa-apa. Cuma di sini saya membagi untuk memaksimalkan pemijahan yang berlangsung seperti itu. Jangan sampai prosesnya sama, waktunya sama, namun hasilnya tidak maksimal. Itu rugi di kita seperti itu. Yang jelas perbandingan itu sangat menentukan keberhasilan di induk ikan nila. Dan juga jangan sampai salah memilih alat kelamin, menentukan alat kelamin. Jika kalian masih belum paham, video saya sebelumnya sudah ada cara membedakan jantan dan betina pada ikan nila, baik ikan nila merah maupun ikan nila hitam. Seperti itu. Itu poin keempat di rahasia pemijahan ini yang keempat. Pertama itu tadi induk. Dan juga pada saat pemijahan diusahakan jangan sering diganggu. Kenapa demikian? Biarlah dia maksimal memijahkan, biarlah dia benar-benar maksimal membuahi. Jangan sampai sering kalian lihat gitu, karena itu nanti akan menyebabkan lambat dia pada saat proses pemijahan. Biarlah dia berlangsung sendiri gitu. Nah, itu tadi 4 rahasia penunjang keberhasilan pada saat pemijahan ikan nila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.